Halo Sobat Pembelajar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan penuh dengan semangat. Senang sekali saya Chen. Pada podcast kali ini, di ruang bercerita tentang pengalaman dan inspirasi yang bermanfaat. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Erwin Situmorang. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara. Podcast kita kali ini tentang Bea Cukai, menjaga fiskal hari ini, menumbuhkan ekonomi esok hari. Baik Pak, selamat datang di podcast kita pada kali ini Pak. Jadi pertama-tama Pak, kita mau membicarakan tentang peran utama Bea Cukai dalam kerangka fiskal negara kita ini. Nah, kita sering dengar Pak, kalau Bea Cukai itu sebagai garda utama penerimaan negara. Sedangkan di sisi lain kita juga sering mendengar Bea Cukai itu merupakan fasilitator perdagangan dan investasi. Menurut Bapak sebenarnya peran utama Bea Cukai itu apa sih Pak dalam kerangka fiskal nasional? Baik, makasih Chen. Sebenarnya kalau kita ngelihat bea dan cukai itu fungsinya, kita lihat secara konsep berpikir fungsi bea cukai yang selama ini kita pahami ya, bahwa kalau teman-teman ada 3 biasanya yang kita bisa lihat bea dan cukai itu. Pertama, revenue collector, kemudian bea dan cukai juga sebagai pengawasan untuk barang ekspor dan impor, kemudian atau yang biasanya kita buat community protector, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi perdagangan. Kalau kita lihat memang selalu ya, pimpinan kita selalu mengatakan bahwa 3 fungsi ini adalah satu fungsi yang memang sulit banget untuk digabungkan. Satu sisi kalau misalnya kita berorientasi kepada penerimaan fiskalnya, maka kita orientasinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan penerimaan fiskal kita. Kemudian kalau kita kuat di pengawasan, nanti pelayanan kita akan bisa terganggu kan. Kemudian kalau kita kasih memfasilitasi perdagangan pun, kita nanti kecenderungan akan bisa bagaimana kita nanti akan pengawasan kita akan lebih nggak kuat lah gitu ya, nggak efektif, sehingga nanti memang menggabungkannya ini yang agak susah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari konsep berpikirnya terkait dengan penerimaan, pasti bea dan cukai itu karena memang kita di Kementerian Keuangan, maka orientasi kita adalah bagaimana kita mencari penerimaan tadi. Kalau kita lihat di APBN, bahwa bea dan cukai itu ada di sisi penerimaan, tapi pastinya di penerimaan perpajakan. Nah, kalau kita mulai melihat dari sana, maka kecenderungan bea dan cukai itu orientasinya penerimaan. Cuman kita sering, kalau saya pikir sih, teman-teman masih fokusnya kepada short term. Pemikiran kita itu adalah short term, di mana kita pada umumnya berpikir di sisi 1 tahunnya, penerimaan yang sudah dikaitkan dengan APBN, atau kita bilang adalah mengambil teks untuk tahun ini. Memang itu sangat krusial ya, karena kalau misalnya kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, maka konsekuensinya sangat besar. Ya, kenapa? Nanti kalau misalnya kita nggak bisa mencapai penerimaan itu, maka kecenderungan nanti pada saat pembelanjaan negara itu nanti akan sangat susah. Bisa konsekuensinya adalah bagaimana kita nanti akhirnya mengambil hutang, kan kondisi seperti itu. Tetapi di sisi lain, jangan sampai kita salah juga. Kita benar-benar mengambil optimalkan penerimaan kita untuk tahun ini, tetapi malah justru kita nanti akan tidak menumbuhkan penerimaan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Atau kalau misalnya kita lihat itu adalah pertumbuhan ekonomi, kita nggak bisa mengaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kesimpulan saya, mungkin saya bisa salah, tetapi kalau yang saya pahamin, maka untuk tahun ini kita bagaimana bisa mengoptimalkan di tax ratio kita. Jadi ekonomi yang ada tahun ini kita optimalkan penerimaannya. Tapi kita juga harus berpikir untuk tahun berikutnya. Nah, itulah yang menjadi tax base kita. Jangan tahun ini kita hanya ngambil semuanya, tetapi nanti kita nggak memikirkan pertumbuhan. Inilah sebenarnya bea dan cukai yang saya pikir inilah peran bea dan cukai yang sangat strategik ya, baik untuk penerimaan kita tahun ini, atau saya bilang untuk tax ratio saat ini, tetapi begitu juga nanti untuk tahun-tahun berikutnya, middle term sama long term kita, bahwa kita harus meyakinkan
kita ngambil pajak, kita ngambil biaya masuk, kita menjaga, tetapi tetap harus kita yakinkan bahwa akan adanya kebijakan kita yang mengenerate pertumbuhan kita, atau lari-larinya adalah ke tax base-nya. Seperti itu, John. Baik Pak, tadi Bapak sempat mention terkait tax ratio dan tax base. Tax ratio itu untuk jangka pendek ya Pak. Menurut Bapak peran bea dan cukai untuk peningkatannya seperti apa Pak? Nah gini, kalau kita untuk bisa mencari tax ratio, maka untuk tahun ini kita harus meyakinkan bahwa semua kebijakan pemerintah, semua kebijakan pemerintah dalam hal ini yang dibebankan bea dan cukai itu harus optimal. Kita harus bisa mengoptimalkan semua perekonomian yang ada saat ini, baik impor, ekspor, kemudian cukai. Ini kita harus bisa yakinkan bahwa kita memungut, dalam tanda petik sih sebenarnya jangan harus memungut nih, harusnya mengadministrasikan penerimaan dengan benar. Oleh karena itu kita yakinkan juga bahwa jangan sampai pengawasan kita itu malah justru nanti tidak bisa mengoptimalkan penerimaan kita itu. Seperti itu. Kalau untuk tax ratio kita ya banyak caranya. Contohnya adalah bagaimana kita bisa menutup penyelundupan, menutup undervaluation, kemudian menutup misclassification, dan pastikan bahwa prosesnya itu harus kita pakai risk management yang selama ini sudah kita konsep berpikir kita dalam melaksanakan pengawasan kita itu adalah, atau pelayanan kita itu adalah berbasis resiko. Jadi nggak semuanya treatmentnya sama kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya Pak, untuk tadi short term, sekarang kita akan bicarakan terkait long term atau tax base ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana kita memperluas tax base kita dari fasilitas Pak? Begini, kalau kita lihat sebenarnya bea dan cukai itu tadi udah kita lihat sisinya adalah untuk tahun ini kita memang benar-benar harus mengoptimalkan penerimaan kita. Tetapi yang perlu menjadi pemikiran kita bahwa kita itu dalam bea dan cukai itu bukan satu unit khusus, bukan satu unit tersendiri dan hidup sendiri. Kita itu hidup di negara Indonesia ini dan kita berpikir untuk Indonesia ini. So harusnya kita sama-sama berpikir kebijakan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini kita harus dukung. Nah gitu. Jadi kita harus dukung dia. Cara mendukungnya seperti apa? Kita harus, bahasanya di bea dan cukai pada umumnya adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi perdagangan. Memfasilitasi perdagangan ini maknanya apa? Ayo kita cepatkan semuanya. Kita cepatkan semua proses layanan itu, tetapi kita juga yakinkan bahwa kita juga harus mengawasinya dengan benar. Proses pengawasan itu kalau dia cepat, maka kita kecenderungan bisa mereduce kos-kos yang nggak diperlukan. Seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting justru malah adalah bagaimana kita memberikan insentif kepada pelaku usaha. Bahasa insentif dalam pelaku usaha ini biasanya kita konotasikan dengan fasilitas fiskal. Nah, selama ini bea dan cukai itu kecenderungannya memberikan beberapa bentuk fasilitas fiskal, dan ini bukan cuman di bea dan cukai di Indonesia ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu hampir seluruh dunia itu pada umumnya memberikan fasilitas fiskal untuk menarik investor datang ke Indonesia atau ke suatu negara. Mereka biasanya memberikan semacam insentif. Nah, kalau insentif fiskalnya pada umumnya bisa yang namanya Special Economic Zone. Nah, Special Economic Zone itu model di Indonesia, itu ada Free Trade Zone, yang besarnya Free Trade Zone itu seperti di Batam. Kemudian bisa kawasan ekonomi khusus, ada banyak sekarang kawasan ekonomi khusus. Kemudian kalau yang benar-benar related banget ke bea dan cukai itu adalah tempat penimbunan berikat. Modelnya tempat penimbunan berikat itu pada umumnya yang untuk mendukung industri itu yang kita kenal dengan kawasan berikat. Namun pasti diingatkan juga bahwa untuk semua Special Economic Zone itu bukan hanya bea dan cukai punya, bukan hanya bea masuk yang diberikan fasilitas itu, tetapi malah justru PPN impornya, PPH PPH impornya juga itu yang diberikan. Jadi kita harus bisa menggambarkan kepada semua negara ini bahwa Special Economic Zone yang diberikan itu bukan milik bea dan cukai, tapi itu adalah milik semua negara ini, sehingga kita harus benar-benar berkolaborasi
untuk memberikan itu, memberikan insentif itu, seperti itu. Jadi dari pengertian saya Pak, kan Bapak tadi mention terkait bea cukai harus memungut penerimaan. Tapi di sisi lain kita juga memberikan fasilitas fiskal Pak. Ya. Dimana kalau saya pahami itu kontradiktif Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana? Dimana kita harus memungut penerimaan tetapi di sisi lain kita mengurangi penerimaan kita dengan memberikan fasilitas. Benar, itu benar sekali kalau pemikiran itu ya. Jadi kecenderungan kita itu memang berpikirnya ke arah sana. Masa sih kita harus ngasihkan mereka insentif gitu kan? Masa sih kita harus bisa ngasihkan mereka pembebasan bea masuk, pembebasan pajak kalau mereka importasi di Indonesia kan gitu kan, seperti itu. Kalau untuk jangka pendek, ya memang pemikiran itu bisa kita terima. Tetapi ingat yang tadi saya bilang, bahwa kecenderungan kita harusnya negara ini berpikirnya long short, middle term sama long term. Jangan sampai kita paksakan semuanya kita ambil di tahun ini, ya. Tetapi kita lupa untuk memberikan gula-gula, memberikan insentif kepada dunia usaha lainnya supaya mereka mau datang ke Indonesia ini, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, ini konsep berpikirnya ya, tax ratio kita itu atau penerimaan jangka pendek kita adalah supaya stabil fiskal. Untuk saat ini memang untuk penstabilan fiskal, pasti. Karena kalau misalnya kita nggak dapat, tadi seperti yang bilang tadi, kalau kita nggak bisa memperoleh tahun ini, ya resikonya adalah bagaimana kita pembelanjaan kita, gitu kan. Tetapi, kalau kita lupa untuk menarik investasi dengan memberikan fasilitas fiskal, maka yakinkan penerimaan jangka panjang kita nanti akan susah. Padahal, ingat, negara ini bukan hanya tahun ini loh jalan, tapi negara ini akan berjalan sampai ya kita nggak tahu sampai kapan, dan harusnya ya middle term sama short term kita pikirin kondisinya seperti itu. Baik Pak, kalau begitu bukankah bea cukai melepaskan penerimaan Pak dan malah penerimaan itu masuk ke pajak Pak? Nah, ini mungkin konsep berpikir yang memang di short term pemikiran ya. Iya. Kalau kita lihat ya memang kalau bea masuknya kita bebaskan saat ini. Tapi ingat, itu bukan cuma bea masuk loh yang kita bebaskan kalau kita memberikan fasilitas fiskal. Ya, ingat, kalau untuk importasi kita ada beberapa pungutan. Bea masuk, ya. Pajak, ya kan, PPN impor sama PPh impor. Ya kan? Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya yang loss itu bukan cuma bea dan cukai untuk penerimaannya pada saat kita ngasih insentif fiskalnya, tetapi malah justru teman-teman pajak juga kan sebenarnya. Kalau kita lihat coba ya. Kalau kita lihat besarnya justru sekarang let's say lah, sekarang tarif rata-rata kita 5-10%. Yeah. PPN berapa? 11%. PPh kalau mereka sudah pakai NPWP 2,5%. Kan gitu kan? So sebenarnya jauh lebih besar insentif yang diberikan berupa pajak dibanding berupa bea masuk. Kondisinya seperti itu. So memang harus kita yakinkan bahwa bukan cuma bea dan cukai loh yang loss penerimaan tahun ini. Tetapi kalau kita lihat lagi, kenapa harus kita berikan fasilitas itu? Ya tadi itu, kita jangan sampai terjebak dengan tahun ini kita paksakan dapat secara mungkin bukan optimal lagi, maksimal mungkin. Tetapi malah justru kita lupa untuk menarik orang lain supaya tax base kita akan naik. Seperti itu. Baik Pak, kan selain bea cukai pemungut penerimaan negara, Pak, di sisi lain juga bea cukai sebagai pengawas. Nah, menurut Bapak bagaimana fungsi bea cukai sebagai pengawas agar peningkatan tax base dan tax ratio ini optimal, Pak? Sedangkan hal ini bisa dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan penyeludupan. Kita pahamin bahwa pengawasan kita itu, tadi saya bilang bahwa bea dan cukai itu ada 3 tadi kan, iya, Pak. Yang salah satunya fungsinya adalah bagaimana community protector. Nah, tugas kita itu adalah supaya semua kebijakan nasional ini itu bisa berjalan dengan bagus. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya pengawasan nih. Iya. Nah, kalau kita lihat pengawasan itu pasti fondasi fiskalnya. Ya, jangan sampai pengawasan itu malah tidak efektif ya, dan tidak efisien. Bahasa dalam pengawasan itu adalah tidak efektif dan efisien. Harus ada hasilnya, tetapi jangan malah nggak efisien juga. Karena kalau kita lihat
kalau pengawasan itu nanti tidak efektif dan tidak efisien, maka strategi kita yang sudah kita buat itu nanti malah justru akan bubar semua nih. Tax rasionya kita nggak dapat, tax base-nya juga kita nggak dapat. Nah, kita lihatkan bahwa kalau kita lihat di dalam konsep berpikirnya perdagangan internasional, kita harus bisa menjaga, membarrier barang-barang di Indonesia itu harus bisa masuk ke Indonesia sesuai dengan aturan yang ada. Lartasnya harus dipenuhi, pembayaran pajaknya harus dipenuhi. Karena ingat nih, kalau barang-barang ilegal masuk ke Indonesia, ini yang menjadi konsekuensinya bukan hanya kita tidak bisa menarik pajak, ya, tetapi malah yang paling mengerikan adalah industri dalam negeri kita mati. Kalau dia tidak bisa membayar pajak, konsekuensinya hanya tahun ini. Tetapi kalau industri mati, wah itu bisa multiplier efek yang kita harapkan untuk bisa adanya perdagangan internasional itu bisa mati loh. Ya, apa multiplier efeknya? Kalau nanti ada barang-barang yang tidak bayar pajak, pasti barang di domestik itu akan kalah bersaing. Gimana konsep berpikirnya? Konsep berpikirnya gini, di luar negeri, ya itu biasanya mereka lebih efisien. Ya kan, di luar negeri kan barang-barang itu akan lebih efisien mereka. Bisa mass produknya jauh lebih bagus dari mereka karena teknologi mereka sudah bagus. Nah gitu masuk ke domestik Indonesia, harusnya barriernya adalah bagaimana mereka membayar pajak dengan benar. Bagaimana memenuhi larangan pembatasan yang benar. Nah gitu dia masuk ke domestik, ingat di domestik barang-barang kita itu produksi industri dalam negeri kita itu tetap bayar pajak. Mereka sudah di dalam negeri membayar pajak dibandingkan dengan barang-barang yang luar negeri yang tidak membayar pajak, yang tidak ikut larangan batasan. Kecenderungan orang akan berpikir, saya lebih bagus membeli barang luar negeri dibanding membeli barang dalam negeri. Kalau harganya lebih murah atau harganya selevel lah kayak gitu, yang dibeli yang mana? Lebih pilih luar negeri. Pilih luar negeri. Nah gitu dia pilih luar negeri, maka ini saya takut banget nih, pasar kita akan menjadi base-nya orang membuat industri luar negeri. Contohnya kita lihat di Vietnam, ya kan? Contoh sekarang di Vietnam seperti itu juga, atau let's say di China gitu. Mereka kalau masuk barangnya tidak membayar pajak, itu kan pasti harganya lebih murah. Untuk harga pokok produksi mereka di sana lebih murah. Masuk sini tanpa pajak, harganya lebih murah, ya kan? Dibandingkan dengan persaingan dengan produk-produk dalam negeri yang bayar pajak, bayar PPN, bayar PPH, seperti itu kan. Di luar negeri mereka nggak bayar PPN, nggak bayar PPH, pasti. Kenapa? Karena mereka konsumsinya nggak di dalam negeri mereka. Kalau ingat, mereka hanya harga pokok produksi yang ada di sana. Masuk ke Indonesia, udah mereka dibebaskan PPN, PPH di luar negeri, masuk ke Indonesia bebas PPN, PPH. Bandingkan industri dalam negeri yang harus bayar resmi, mereka nggak resmi, dimasukkan ke pasar kita. Kasihan industri kita kalau kita nggak bisa mengawasi itu dengan benar. Nah itulah makanya saya bilang, pengawasan terkait dengan importasi itu adalah fundamental dari keberhasilan kita dalam mengontrol tax base tadi ataupun tax ratio tadi. Seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, terkait fasilitasi perdagangan Pak, kita kan tahu kalau wilayah tengah dan timur Indonesia itu Pak, untuk terkait perindustriannya mungkin agak kalah ya, bisa dibilang dengan Jawa. Dari pandangan Bapak, bagaimana kita bisa memfasilitasi itu untuk meningkatkan investasi di daerah tengah dan timur Indonesia Pak? Nah gini, sangat bagus banget pertanyaannya. Kalau kita lihat bahwa dalam konsep berpikir banyaknya investasi masuk, investasi itu ada beberapa teori, dia akan menempatkan industrinya masuk ke satu daerah gitu ya. Even bukan cuma satu negara, tetapi masing-masing daerah. Contohnya lah, logika berpikirnya seperti ini. Kalau kita punya fasilitas atau punya privilege di daerah yang sudah ada pasarnya dekat kan gitu kan,
kemudian logistiknya bagus, sumber dayanya bagus, Betul. seperti itu yang seperti di Jawa lah. Di Jawa itu kan semuanya sudah ada tuh, pasar di sana, kemudian logistiknya bagus, sumber daya alamnya mungkin nggak bagus, tetapi sumber daya manusianya bagus, infrastrukturnya bagus gitu kan. Betul, Pak. Dibandingkan dengan di daerah tengah dan timur. Mohon maaf ini, industrinya mungkin belum banyak, logistiknya masih jauh, masih agak mahal, masih mahal lah menurut saya gitu kan. Kemudian sarana prasarananya nggak mendukung, gitu kan. Sarana prasarana nggak mendukung, kemudian sumber daya manusianya juga nggak mendukung baik kualitas maupun kuantitasnya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau buka industri di dalam negeri? Di daerah timur. Ingat, persaingan membuat industri itu bukan hanya antar negara, tetapi juga antar daerah. So kalau kita memang pingin memajukan daerah tengah dan timur dan menarik industri di tengah dan timur, kalau dia tidak punya sumber daya alam yang punya keunggulan komparatif atau keunggulan absolut seperti itu, siapa yang mau investasi di daerah tempat kita? Makanya kondisinya di timur dan tengah tadi ya, makanya kondisinya adalah banyak sekali resource yang ada di daerah timur dan tengah ini, itu semuanya dibawa industrinya ke Jawa. Di sana bisa mereka buat bangun pabrik gitu kan, bangun logistik, sehingga di sini di Indonesia bagian timur dan tengah dia hanya menjual dalam bentuk raw, tetapi tidak menjadi multiplier effect untuk di tengah dan timur. Oleh karena itu, kalau sama-sama kita kasih bentuk fasilitas fiskalnya, maka nggak akan banyak orang yang mau investasi di sini. Mereka akan banyak investasi ke Jawa. Ingat, inilah yang menjadi kendala orang-orang masuk ke daerah Jawa, daerah tengah dan timur untuk mau investasi. Kenapa? Tantangannya besar sekali, infrastrukturnya nggak banyak, gitu kan, nggak bagus, logistiknya kurang bagus. Coba ingat, kalau kita lihat selama ini, produk-produk yang ada di tengah dan di timur, itu ekspornya, itu secara dokumentasinya, itu ekspornya ada di daerah Jawa. Ini agak tragis ya, ini agak tragis. Eksportir ikan yang paling besar itu Tangerang. Kenapa? Karena eksportir ikan hidup ya, ikan hidup itu dibawa Tangerang. Kenapa? Karena semua ikan hidup itu dibawa ke daerah Tangerang sana, kemudian kayak sepertinya dikolamkan dulu supaya dia bisa sehat lagi menunggu pesawat berikutnya. Gitu ada pesawat dia langsung bawa. Tetapi dokumennya dari mana? Dokumennya jadi Tangerang sana, dari Soekarno-Hatta. Karena memang untuk ekspor ikan adalah ekspor ikan itu biasanya pakai ikan hidup itu biasanya pakai pesawat. Iya. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, harusnya pemberian fasilitas fiskal di daerah tengah dan timur itu harusnya ya mungkin bisa dibedakan lah ya dengan di Jawa. Kenapa? Karena di sana sudah lengkap semua. Nah, harusnya berbeda lah dikasih fasilitasnya, atau malah justru dimudahkan fasilitas itu supaya orang mau datang ke sini, mau datang ke daerah tengah dan timur ini untuk investasi, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya kan Pak, dari Bapak bicarakan tadi fasilitas itu dapat memasukkan investasi ke daerah tengah dan timur. Tetapi seperti yang Bapak jelaskan juga tadi, untuk memberikan fasilitas itu bukan hanya dari bea cukai saja, tetapi dari pemerintah daerah dan instansi lainnya. Bagaimana kolaborasi Bapak dengan pemerintah daerah dan instansi? Apakah investasinya dapat menyentuh masyarakat lokal, Pak? Kalau kita lihat di dalam konsep perdagangan internasional, memang bea dan cukai itu sangat krusial perannya. Kalau kita lihat sangat krusial perannya di mana bea dan cukai adalah gerbang terakhir, ya. Kalau dia mau masuk pasti bea dan cukai yang terakhir. Kemudian kalau mau ekspor juga kita gerbang terakhir sebelum dia keluar untuk diekspor. Bea dan cukai pada umumnya kalau misalnya ada berkaitan dengan ekspor impor itu pada umumnya yang disalahkan bea dan cukai kan gitu. That's okay lah ya, karena memang kita gerbang terakhir yang kita yang melihat udah benar belum semua apa yang disyaratkan oleh negara ini baik mau impor maupun ekspor. Tetapi kalau kita lihat di dalam konsep perdagangan internasional,
banyak sekali institusi atau instansi yang terlibat di dalam ekspor impor itu. Sehingga kalau kita lihat bukan cuma bea dan cukai loh yang harusnya memberikan semacam fasilitas dan yang lain-lainnya. Tetapi malah justru yang diharapkan oleh teman-teman kita itu, teman-teman importir itu atau investor itu adalah bagaimana semua pemerintah, saya nggak akan lagi bilang pemerintah daerah, pemerintah pusat, sama-sama pemerintah nih, ya berkolaborasi untuk bisa mendukung mereka dalam investasi tadi. Jangan sampai nanti ada satu institusi atau instansi yang, ayo kita dorong ekspor, tapi tiba-tiba ada orang lain, ntar dulu, ada aturan kami yang perlu dipenuhin mereka loh. Sebenarnya memang harus dipenuhi, tetapi jangan konsep berpikirnya adalah kita itu menghambat mereka, tapi malah justru harusnya semua organisasi yang berkaitan dengan perdagangan internasional itu berkolaborasi. Harusnya tipikalnya adalah, ayo apa yang bisa kami bantu supaya kamu bisa ekspor. Apa yang bea dan cukai bisa bantu, apa yang Pemda bisa bantu, apa yang perdagangan bisa bantu, perindustrian bisa bantu, itu kita berkolaborasi. Karena ingat ya, saingan kita itu bukan lagi perusahaan di Indonesia sama-sama perusahaan di Indonesia, saingan kita itu adalah di negara-negara berkembang saat ini, misalnya Vietnam gitu. Mereka kan memberikan banyak fasilitas. Kalau kita kalah dalam memberikan fasilitas, ya kan, itu nggak akan ada yang mau datang ke Indonesia. Kalau udah nggak ada yang mau datang ke Indonesia, ayo apa tadi? Apakah pertumbuhan kita bisa dapat? Enggak kan? Kondisinya seperti itu. Jadi saya pikir memang kita harus bisa nyatu dulu loh. Semua institusi yang berkaitan dengan tadi perdagangan internasional tadi itu harus nyatu. Malah kalau saya berpikirnya seperti ini, jangan pernah kita berpikir bahwa yang membutuhkan, ya siapa sih sebenarnya pihak yang membutuhkan ini? Pemerintah yang membutuhkan dunia usaha atau dunia usaha yang membutuhkan pemerintah? Kalau pemikiran saya saat ini adalah harusnya pemerintahlah yang membutuhkan dunia usaha. Kalau kita membutuhkan, maka posisi kita di mana? Di bawah. Kita mau minta sama mereka untuk datang. Kalau udah kita minta, berarti kita harus bisa baik-baik sama mereka. Bukan berarti mereka yang butuh kita, memang butuh kita, tetapi untuk memfasilitasi mereka dengan gampang. Nah, konsep berpikirnya harus mulai kayak gitu. Nah, kalau semua pemerintah sudah punya pemikiran seperti itu, maka saya yakin investor datang. Nah, sebagai contoh konkretnya adalah kalau kita lihat di Morowali. Memang Morowali itu punya keunggulan komparatif. Nikel itu banyaknya di Indonesia, ya. Nikel itu penghasil utama, Indonesia penghasil utama nikel dan banyaknya di Morowali. Tapi jangan pernah berpikir bahwa sekarang industrialisasi yang di Morowali itu mengandalkan nikel lagi. Sekarang itu sudah ada beberapa industri yang bukan lagi memanfaatkan nikel sebagai bahan utama mereka untuk berproduksi atau berindustri. Contohnya mereka sekarang sudah mulai membangun pabrik baja. Pabrik baja mereka itu bahan bakunya bukan berasal dari Indonesia. Malah mereka barangnya sudah datang dari Australia, mereka proses produksi, kemudian mereka bisa ekspor lagi. Ingat, bahan bakunya dari luar, proses produksinya di Indonesia, kemudian marketnya udah di luar. Kenapa mereka mau datang? Karena mereka berpikir dengan diberikannya fasilitas di Morowali, dengan didukung oleh semua institusi di Morowali, mereka nyaman dengan itu. Hasilnya apa? Ya sekarang sudah banyak. Kalau misalnya ada satu perusahaan itu, kalau menurut saya mereka sudah bisa meng-create 2000-an pegawai loh. Itu 2000 pegawai yang langsung menjadi pegawai mereka. Multiplier efeknya berapa banyak? Nah, seperti itu. Jadi, pemikirannya adalah, ayo kita berkolaborasi semua ini. Karena kita membutuhkan investasi. Kalau kita mau tumbuh ya, kita butuh investasi. Oleh karena itu memang kolaborasi dari semua pemerintah yang ada yang mengatur perdagangan internasional tadi itu sangat menjadi kunci. Jadi saya bisa pahami kalau Bapak itu sosok yang cenderung itu lebih proaktif atau apakah dia proaktif atau di usaha ya Pak? Bagaimana implementasinya di lapangan Pak? Emang apakah itu
komunikasi dua arahnya itu sama dunia sama apakah terjadi? Nah, ini pertanyaannya yang sangat bagus banget ya. Sering dengar namanya ngopi bareng. Nah, sebenarnya harusnya memang itulah yang menjadi konsep berpikir saya. Karena kita tadi adalah yang membutuhkan investor, maka mau nggak mau kita harus listening, ngobrol sama mereka, diskusi sama mereka. Yang paling penting itu kita tanya mereka, kamu butuh apa? Nah, beberapa kali saya, ya memang basic saya kan adalah yang membuat banyak aturan ya. Dulu saya kesini adalah membuat aturan. Sering banget waktu kita membuat aturan, kita berpikir kita lebih pintar dari mereka. Ya kan? Karena kita berpikir kita lebih pintar dari mereka, akhirnya aturan kita itu video kita launching. Ya kan? Itu ternyata mungkin kita anggap itu yang paling bagus. Tetapi ternyata pada saat diimplementasikan, ada beberapa hal yang malah nggak pas diterima sama dunia usaha. Oleh karena itu pemikiran saya saat ini adalah kita udah gak banyak lagi mensosialisasi. Nah, kita gak banyak lagi memberikan aturan-aturan kita. Tetapi malah justru yang paling penting adalah ngecari masalah apa sih sebenarnya yang menjadi beban mereka, yang menjadi kendala mereka dalam investasi tadi. Nah, kalau kita nggak ngobrol terus-terusan, kita nggak akan tahu. Kita nggak tahu secara detail. Karena konsep berpikir mungkin tidak pas, tapi detail di lapangan itu belum tentu pas. Nah, ini yang tadi, harusnya ngopi bareng saja. Tetapi ngopi bareng bukan harus cuman beda cukai dengan mereka. Tetapi harusnya kita ajak. Kalau toh mereka mau ngobrol terkait dengan tenaga kerja, ayo kita fasilitasi mereka ngobrol dengan tenaga kerja, kan seperti itu. Atau Pemda, kan seperti itu. Kemudian terkait dengan lahan, kita ajak Pemda atau ngobrol. Sehingga mereka yakin bahwa pemerintah Indonesia itu mau mendengar mereka. Itu bahasanya dulu. Mau mendengar mereka. Nah, kalau mereka mau didengar, walaupun solusinya mungkin enggak saat ini, tetapi mereka yakin bahwa pemerintah itu sekarang mendukung mereka. Kondisinya seperti itu. Nah, ada kejadian kemarin. Itu ada satu perusahaan yang sekarang mereka lagi investasi untuk membangun pabrik kelapa. Ya, karena sekarang kita lihat bahwa kelapa itu sekarang salah satu salah satu sumber daya yang sekarang butuhkan, terutama untuk kita yang di Tiongkok, di Cina. Nah, mereka mau coba-coba investasi nih, datang ke Indonesia, investasi di di Sulawesi Utara, bahan bakunya kelapa. Mereka pada saat kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, mereka hanya investasinya hanya 100 miliar. Bangun pabriknya itu 100 miliaran. Walaupun mungkin secara total keseluruhan investasinya adalah sekitar 800-an miliar ya, karena mereka akan lahan dan yang lain-lainnya, tenaga kerja dan lain-lain. Tapi untuk membangun pabriknya aja mereka sekitar 100 miliar. Dan itu mereka nggak dapat fasilitas fiskal. Mereka investasi aja, beli barang, bayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian mereka diskusi sama saya. Saya bilang, apa yang bisa kami berikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa mendukung teman-teman beroperasi? Mereka bilang, Pak, kami butuh yang namanya fasilitas kawasan berikat. Oh, kawasan berikat, kan gitu kan? Mudah kan sebenarnya harusnya kalau misalnya mereka sudah memenuhi seluruh persyaratan itu kan. Nah, setelah mereka datang, ya kita langsung diskusi sama mereka, kita ambil data-data mereka, kita lihat, kita analisa data-data mereka, dan ternyata mereka memang sebenarnya sudah memenuhi semua syarat utama ya dari berdirinya kawasan berikat. Loh, saya bilang ini kan seharusnya sudah bisa didapat kawasan berikat. Kemudian ya saya kasih kawasan berikat itu. Nah gitu saya kasih kawasan berikat, mereka langsung komitmen nih. Oke Pak, kalau misalnya Bapak sudah kasih kawasan berikat, ini kayaknya investor kami ini sudah sangat tertarik banget nih Pak. Tertarik banget untuk investasi yang lebih besar di Indonesia. Kami nanti akan membawa investasi sebesar 1,6 triliun. Mereka bilang seperti itu. Loh, kan itu buktinya tadi. Gitu kita ngobrol,
mereka langsung yakin bahwa pemerintah Indonesia itu ternyata memberikan kemudahan. Dan setelah kita ngobrol terkait investasi mereka akan nambah, dan nanti akan tenaga kerja yang dari 100-an orang langsung ke 800 orang, itu saya langsung ngobrol sama pimpinan daerah sini, pimpinan daerah Sulut. Dan karena kita lihat bahwa dengan banyaknya pabrik kelapa yang akan dibangun di Sulawesi Utara, itu berarti resource kelapanya. Ya, kelapanya itu nanti kecenderungan nanti akan berkurang karena demand-nya sudah besar, supply-nya bukan berkurang supply-nya akan dibutuhkan lebih banyak seperti itu. Oleh karena itu sustainability dari supply-nya itu menjadi pertanyaan kita. Nah, dari situ saya ajak ngobrol pimpinan Sulawesi Utara dan mereka bilang, "Iya, kalau kayak gitu kami siapin aja. Pak Erwin, kami siapin." Nah, kami siapin supply-nya, kami siapin tanahnya, nanti kerjasama dengan pihak swasta yang punya pabrik itu, sehingga sepertinya itu ada solusi yang bukan hanya Bea dan Cukai mensolusikannya, tetapi semua pemerintah yang ada di Sulawesi Utara ini mendukung mereka. Nah, sampai mereka ngomong kayak gitu, wah kalau udah kayak gini Pak, investor sekarang saya akan mendatangkan mereka dan mereka mau stay sampai 5 tahun di sini Pak. Keyakinan mereka bertambah. Mereka sudah yakin ini, bahwa ternyata Sulawesi Utara bukan hanya omon-omon, tetapi sekarang mereka sudah mendukung semuanya. Nah, itulah yang saya bilang, enaknya kita ngopi bareng. Ya, ingat ngopi bareng itu bukan berarti nanti ada yang hal-hal yang negatif, tapi pastikan ngopi bareng itu integritas kita tetap dijaga ya, karena orientasinya ini adalah bukan untuk orientasi pribadi, orientasinya ini adalah bagaimana kita bisa mendukung investasi di Sulawesi Utara, seperti itu. Baik Pak, saya pahami kalau Bapak itu sangat mengutamakan kenyamanan dan keinginan dunia usaha untuk berkembang. Serta menurut Bapak, bagaimana itu kemudahan dan kenyamanan berusaha dari sisi kepabeanan dan cukai Pak? Apakah Bapak memiliki pesan untuk pelaku usaha? Setuju banget. Ini memang harus kita pahamin banget. Yang dibutuhkan memang investasi itu salah satu yang dibutuhkan adalah fasilitas fiskal. Tetapi justru yang paling sangat dibutuhkan itu adalah kepastian hukum. Nah, yang sering menjadi hambatan adalah peraturan kita itu kan banyak, aturan kita itu banyak, bukan hanya ekspor impor, tetapi semua bagaimana masalah pertanahan, kemudian bagaimana perkebunan, bagaimana perdagangan, perindustrian, itu kan banyak itu sebenarnya aturan-aturan yang terkait dengan konsep investasi tadi. Nah, itu saya sudah ngomong sama teman-teman di jajaran Bea dan Cukai bahwa tolong, kan yang bisa memahami aturan itu adalah yang membuat aturan itu. Kalau aturan kepabeanan pasti Bea dan Cukai. Yang membuat terkait dengan ketenagakerjaan pasti Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja. So, yang saya ajak adalah walaupun mungkin prosedurnya mudah kalau kita pahamin, tetapi sering banget teman-teman itu nggak paham kan, karena mereka baru datang bawa investasi dan mereka belajar sendiri. Wah, itu susahnya minta ampun. Nah, oleh karena itu, sekarang konsep yang saya bangun ke teman-teman di Bea dan Cukai adalah coba teman-teman itulah yang mensolusikan untuk melihat peraturan itu seperti apa, menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat oleh Bea dan Cukai itu mudah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah kalau toh peraturan terkait dengan model ini atau SOP ini, ada nggak SOP lain yang jauh lebih simpel dari sana? Nah, intinya adalah bagaimana pemerintah itu bisa menggambarkan peraturannya, mencari solusi atas masalah-masalah teman-teman sekalian. Gitu. Jadi intinya ke arah sana. Fasilitas mungkin banyak yang kita kasih, tetapi harusnya bisa kita yakinkan semua pemerintah itu memberikan solusi. Bukan malah ya kadang-kadang menciptakan kekhawatiran dari mereka ke arah sana. Ya sering banget, wah ini harus gini. Memang iya, aturan itu mungkin secara rigid, tetapi kan kalau mereka sudah kita terangkan dengan benar, dan kemudian kita ajak mereka ngobrol, kita lihat ini kebijakannya di mana. Let's say kebijakannya adalah di kantor pelayanan, kalau di Bea dan Cukai. Ya kan, ada nggak solusi yang ditawarkan sama teman-teman terkait dengan kondisi mereka. Kalau toh memang teman-teman di kantor pelayanan nggak bisa mensolusikannya itu bisa nggak ke Kanwil? Kalau Kanwil
nggak bisa mensolusikannya karena memang masalah kewenangannya, bisa nggak ke kantor pusat? Nah, ini kita cari solusinya. Kalau mereka sudah mendengar itu dari pimpinan atau dari pemerintah itu sendiri, mereka yakin, oh saya didukung loh. Bukan malah bilang, wah ini nggak bisa. Biasanya kan gitu, oh ini nggak bisa, Bapak harus, nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Nah ini yang sebenarnya sudah saya tanamkan ke semua jajaran Bea dan Cukai, tolong bahasanya jangan sampai kita langsung mengatakan aturannya membuat nggak bisa. Mungkin memang nggak bisa di level mereka. Tapi kan harusnya bisa kita cari solusinya di level yang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Jadi intinya itu tadi, fasilitas fiskal kita kasih, kemudahan prosedur kita kasih, tetapi pastikan juga kita benar-benar mencari solusi. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, dan serta cerita inspirasi buat sobat pembelajar dan untuk pelaku usaha ke depannya Pak. Mungkin apakah Bapak mempunyai closing statement terkait pembicaraan kita, diskusi kita? Inti dari diskusi kita tadi, Chen, ya, bahasanya seperti ini. Kalau usaha tumbuh, maka pastikan pajak itu ikut tumbuh. Nah, oleh karena itu, Bea dan Cukai itu bekerja bukan sekedar memungut, ya, bukan sekedar memungut, tetapi menumbuhkan. Karena tadi kita lihat konsepnya adalah Bea dan Cukai tax ratio dan tax base. Tapi kita pastikan kalau kita berkolaborasi, bersinergi dengan dunia usaha, maka kita tetap harus menjaga integritas, menghadirkan empati, dan memastikan setiap kebijakan fiskal itu benar-benar membawa manfaat bagi rakyat. Karena Bea Cukai bukan benteng birokrasi, tapi malah jembatan menuju pertumbuhan dan untuk kesejahteraan negeri. Nah, Baik Pak, terima kasih banyak atas closing statementnya yang sangat inspiratif ya Sobat Pembelajar. Semoga kedepannya podcast ini juga bisa memberikan banyak pengetahuan, inspirasi, dan ilmu untuk seluruh Sobat Pembelajar. Dan terima kasih lagi kepada Pak Erwin Situmorang, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara kita yang sudah hadir di episode kali ini. Saya Chen, pamit undur diri, terima kasih.